Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan membaca dan memahami 6 ayat terakhir dari surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya membicarakan tentang argumen yang kuat yang diberikan oleh Allah yang membuktikan bahwa hari kiamat di mana manusia akan dihidupkan kembali dari alam kubur mereka. Diriwayatkan bahwa beberapa orang kafir Quraisy, diantaranya adalah Ubay bin Khalaf, juga Al-As bin Wa'il, datang kepada Rasulullah dengan membawa tulang-tulang yang sudah mereka hancurkan. Kemudian mempertanyakan kepada Rasulullah, adakah tulang-tulang ini akan dapat dihidupkan kembali? Rasulullah dengan jelas menjawab, iya, dan kalian semua akan dihidupkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kemudian Allah menurunkan ayat ini. Mereka datang dengan membawa perumpamaan, dengan membawa tulang tersebut, dan meragukan bahwa tulang-tulang tersebut akan dapat dihidupkan kembali. Dengan tegas Allah kemudian dalam ayat berikutnya menjawab, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Dia yang menciptakannya pertama kali, dan Dia mengetahui tentang segala makhluknya. Ini adalah argumen kuat yang pertama yang diberikan oleh Allah, dan menyatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa yang akan menghidupkannya adalah Dia yang pernah menciptakannya sebelum ia ada. Tentu menciptakan dari ketiadaan adalah lebih sulit dibanding menciptakan dari yang sudah ada. Demikian juga Allah menciptakan manusia yang asalnya tidak ada, kemudian ia mati. Maka untuk membangunkan dan menciptakan ulang manusia dari tulang belulang meskipun sudah remuk tersebut adalah lebih mudah dibanding ketika Allah menciptakannya pertama kali dari ketiadaan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk ciptaannya, yang karenanya sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan kembali atau menghidupkan kembali manusia yang pernah dulu diciptakan dari ketiadaan. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dia yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu menyalakan dari kayu itu. Ini adalah argumen kedua bahwa manusia akan dibangkitkan kembali setelah kematian mereka. Argumen ini adalah tentang bagaimana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari menciptakan pepohonan, kayu yang masih hijau, yang di dalamnya banyak air, yang kemudian mereka, biasa orang Arab,
mengumpulkan kayu bakar, mereka keringkan, kemudian mereka gunakan untuk menjadi bahan bakar. Demikian kayu ataupun pohon yang asalnya hijau digunakan oleh mereka dan oleh kita untuk menjadi bahan bakar, artinya mengeluarkan api. Bahkan menurut para ahli, apa yang kita kenal sekarang dengan batu bara yang menjadi api dan pembakar hari ini, ia dulu adalah diciptakan oleh Allah dari pepohonan yang hijau. Dengan proses penyinaran matahari atau fotosintesis, pohon-pohon yang hijau yang penuh dengan air itu kemudian tertimbun dalam tanah dalam masa yang lama, yang kemudian berubah menjadi batu bara. Yang dari batu bara itu kemudian manusia memanfaatkan sebagai bahan api, bahan pembakar. Ini adalah argumen kedua yang dibangun oleh Allah di dalam ayat ke-80 di surat Yasin, bahwa kekuasaan Allah menciptakan pohon yang hijau yang kemudian bisa menjadi api adalah juga bukti bahwa itu tidak susah bagi Allah dan itu terjadi. Demikian pula bahwa kebangkitan manusia yang sudah tulang belulangnya remuk pun kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Ini adalah argumen ketiga yang dibangun dalam surat Yasin pada ayat ke-81, di mana akal manusia bisa menyimpulkan bahwa Allah yang dengan kekuasaannya telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam raya yang demikian luas, dan Allah juga yang menciptakan barang-barang sekecil apapun, mulai atom ataupun lebih kecil daripada atom. Tuhan yang mampu menciptakan demikian tentunya adalah juga yang lebih dengan mudah untuk kemudian membangunkan kembali manusia dari kuburnya, mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berantakan dan luluh lantah dari kubur dan tempat mereka mati sebelumnya. Bala wa huwal khallaqul alim. Sungguh Allah mampu melakukan itu, karena Dia Allah adalah Khallaq, Sang Maha Pencipta, Al-Alim, dan yang Maha Mengetahui atas semua ciptaannya. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini menggambarkan demikian mudah bagi Allah untuk mencipta sesuatu yang Ia kehendaki, kapanpun dan dimanapun. Allah menciptakan segala sesuatu. Ada yang langsung tercipta, ada juga yang kemudian bertahap. Tapi demikian Allah dengan kun fayakun, dengan kata jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa Allah tidak memerlukan kata kun. Allah tidak memerlukan sesuatu. Tapi ini dalam rangka mempermudah kita untuk dapat memahami ayat Al-Quran dengan baik, di mana Allah dapat menciptakan apapun yang ia kehendaki kapanpun dan dimanapun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Dia yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Allah maha suci dari semua hal-hal yang negatif. Allah maha suci dari semua kekurangan, seperti apa yang diprasangkakan dan apa yang diucapkan oleh kafir Quraisy tentang Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad kepada mereka. Dia Allah adalah Raja, Malakut, pemilik kerajaan, sekaligus penguasa. Dan sungguh mereka-mereka orang kafir Quraisy, mereka-mereka yang mengikuti jejak, langkah dan pendapat orang-orang kafir Quraisy, dan juga kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah, pemilik kerajaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah Mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah membaca dan memahami semua ayat yang ada di surat Yasin. Sekali lagi, hal-hal yang penting yang kita harus ingat bahwa surat Yasin ini memiliki mutiara-mutiara yang indah, yang bermakna. Dari awal kita mendengarkan tentang keharusan kita untuk beriman kepada Allah sebagai pencipta. Dan ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar yang menguasai alam semesta ini. Demikian juga surat Yasin membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW dan kebenaran Nabi Muhammad itu sendiri sebagai Rasul. Demikian juga surat Yasin memberikan argumen-argumen yang kuat, yang tidak bisa ditolak lagi, bahwa hari kebangkitan akan terjadi dan bahwa manusia yang telah mati akan kelak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Dan insya Allah kita semuanya anggota Mushola Al-Ittihad akan menjadi penghuni surga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan seri terakhir dari surat Yasin, dan insya Allah kita akan sambung kembali dengan ayat-ayat lain dari surat yang lain insya Allah. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.